Bagaimana jika matahari meledak? Bisa dipastikan itu akan sangat buruk bagi kita. Video ini sungguh singkat ya. Enggak lah, masih ada lagi. Jika matahari meledak, kekacauan akan terjadi di tata surya kita. Para ilmuwan mengatakan hal itu pasti akan terjadi suatu hari nanti. Tapi kenapa ya? Bagaimana persisnya itu akan terjadi? Dan mungkinkah kita bisa selamat dari peristiwa itu? Yuk coba kita cari tahu. Pertama, bersiaplah untuk perjalanan menuju inti matahari. Inti matahari penuh dengan atom-atom hidrogen yang sedang asik berdansa. Atom-atom ini sangat bersemangat sampai-sampai saling menabrak dengan sekuat tenaga. Dan ketika bertabrakan, sesuatu yang dahsyat terjadi, yaitu fusi nuklir. Dalam fusi ini, atom-atom hidrogen bergabung membentuk atom helium, sebuah eksperimen kimia dalam skala besar. Selama fusi nuklir ini, sedikit massa atom hidrogen diubah menjadi energi yang sangat besar. Disinilah persamaan Einstein yang terkenal, E sama dengan mc kuadrat berlaku. Energi dilepaskan dalam bentuk cahaya dan panas, memancar keluar untuk menerangi seluruh tata surya. Dan setelah semua proses ini berlangsung, sekelompok partikel berenergi yang disebut foton ikut bergabung. Foton ini seperti paket kecil cahaya, memantul dan melesat ke segala arah. Foton memainkan peran penting dalam membawa energi. Matahari melintasi ruang angkasa, menerangi dunia dan menghangatkan planet kita yang nyaman ini. Tapi untuk menjaga itu tetap berlangsung agar atom-atom tidak lepas dan menimbulkan kekacauan, inti matahari harus diberi tekanan yang sangat besar. Tekanan ini berasal dari bobot lapisan terluar matahari yang menekan bagian inti. Lapisan terluar ini meremas bagian intinya. Tapi lapisan dalam tidak menyerah. Energi yang dihasilkan dari fusi dan foton yang bergejolak berusaha keras untuk keluar dari inti matahari. Tapi inti matahari sangat padat dan tekanannya sangat besar, sehingga energi itu butuh waktu lama untuk bisa keluar. Energi itu memantul-mantul, diserap dan dipancarkan kembali oleh partikel-partikel lain. Akhirnya setelah sekian lama, energi tersebut mencapai permukaan matahari dan melesat ke angkasa. Lalu sampai kepada kita sebagai sinar matahari. Nah, sekarang kamu tahu cara kerja matahari, lalu apa yang terjadi ketika matahari mencapai akhir umurnya? Jadi begini, matahari memiliki persediaan bahan bakar hidrogen yang terbatas, sekitar 5 miliar tahun lagi, bahan bakarnya akan habis, setelah itu bintang ini akan mengalami perubahan besar. Perhatikan baik-baik ya, karena ada kemungkinan kita semua akan melewatkan hal ini. Pertama, matahari akan mengembang dan menjadi raksasa merah, memuai seperti balon. Ukurannya menjadi semakin besar hingga menelan planet-planet di dekatnya, termasuk bumi yang kita cintai ini. Bayangkan matahari akan memenuhi seluruh ruang angkasa. Jadi, kita bahkan tidak akan bisa melihat akhir dari matahari, kecuali pindah ke tempat yang lebih jauh. Setelah fase raksasa merah, matahari akan sedikit menyusut, lapisan terluarnya akan menghilang ke angkasa, meninggalkan nebula planet yang indah. Nebula ini akan menampakkan intinya yang bercahaya. Inti matahari yang kini dipenuhi helium akan mulai terdengar aneh dan juga mulai melebur elemen-elemen yang lebih berat seperti oksigen dan karbon. Reaksi ini tidak akan terlalu berenergi seperti pesta dengan hanya sedikit dansa dan lebih santai. Pada akhirnya helium pun akan habis dan matahari akan menjadi katai putih kecil seperti bintang tua yang sedang menikmati masa pensiunnya. Para ilmuwan memperkirakan matahari memiliki waktu sekitar 7 hingga 8 miliar tahun lagi sebelum cahayanya meredup. Tapi jangan khawatir, pada saat itu manusia mungkin sudah bepergian ke galaksi-galaksi yang jauh atau bahkan berevolusi menjadi makhluk luar angkasa yang menakjubkan. Jadi matahari kita tidak akan lenyap dengan ledakan seperti kembang api. Matahari tidak cukup besar untuk menjadi supernova atau lubang hitam. Bintang-bintang superstar itu butuh massa yang jauh lebih besar daripada massa matahari untuk melakukan trik-trik kosmik tersebut. Tapi gimana kalau bintang ini meledak secara tiba-tiba? Kejadiannya tidak terduga dan tanpa sebab. Yuk kita simak. Bayangkan ini, matahari meledak dan bumi pun kacau. Peristiwa ini melepaskan energi yang sangat besar, mengirimkan gelombang kejut yang melesat di angkasa dengan kecepatan cahaya. Butuh waktu sekitar 8 menit bagi gelombang kejut ini untuk mencapai bumi.
Kenapa? Karena jarak rata-rata matahari ke bumi adalah 150 juta kilometer. Jadi cahaya matahari butuh waktu setidaknya 8 menit 20 detik untuk menempuh jarak itu dan sampai ke bumi. Sekarang kita bahas peristiwa itu sendiri. Itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa dan juga akan menjadi akhir dari segalanya. Energi luar biasa yang dilepaskan akan menyebabkan matahari mengembang dengan cepat dan menelan planet-planet dalam termasuk bumi. Bukan itu saja, bersiaplah untuk ledakan radiasi yang sangat dahsyat. Matahari akan melepaskan semburan partikel bermuatan super. Partikel-partikel ini termasuk sinar X dan gamma yang bisa mengacaukan segalanya. Saat menghantam atmosfer, partikel-partikel berenergi tinggi ini akan mengamuk dan menimbulkan berbagai kekacauan. Partikel-partikel ini mengionisasi atmosfer, menciptakan denyut elektromagnetik yang sangat besar. Denyut ini seperti gelombang kejut bagi perangkat elektronik, membakar, menyetrum, dan membuatnya rusak. Jadi jika tidak ada pelindung, perangkat elektronik akan bermasalah. Bicara soal masalah yang terjadi setelahnya, planet kita akan menguap seketika. Akhir dari matahari bukan saja hanya mengacaukan bumi, tapi juga mendatangkan malapetaka bagi seluruh tata surya. Semburan energi yang sangat besar itu menghantam segala sesuatu yang dilaluinya. Planet-planet dan objek-objek lain akan terlempar dari orbitnya, menyebabkan kekacauan dan ketidakpastian. Sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter, hilang, lenyap atau tersebar di telan angin kosmik. Bahkan planet-planet yang selamat dari peristiwa ini mungkin akan keluar dari orbitnya, mengembara entah kemana. Jangan lupakan planet-planet luar seperti Jupiter dan Saturnus. Planet-planet raksasa ini menghasilkan panas internal sendiri yang membuatnya nyaman dan menarik banyak bulan. Tapi ledakan matahari akan mencuri kehangatan mereka dan mengubahnya menjadi tempat yang sangat dingin. Setelah membahas betapa dahsyatnya bencana ini bagi semua yang ada di tata surya, kita coba ajukan pertanyaan logis, bisakah manusia selamat? Jawaban singkatnya adalah tidak. Kita tidak akan selamat. Semuanya akan musnah, kecuali mungkin beberapa bakteri cerdik yang bersembunyi di balik kegelapan. Tapi dalam skenario mustahil di mana matahari memperingatkan kita tentang rencananya, kita mungkin masih punya peluang. Jika kita tahu sejak awal dan punya waktu untuk mempersiapkan diri, kita bisa mencari cara agar selamat. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Karena bumi sendiri tidak akan selamat dari amukan matahari, kita harus pindah ke tempat lain. Ingatkah kamu bahwa tidak semua planet akan hancur total? Sayangnya planet-planet yang paling dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, dan bumi akan lenyap. Jadi pilihan termudah adalah pindah ke sistem tata surya lain yang dimiliki planet mirip bumi. Tapi gimana jika bumi berhasil selamat dari bencana ini? Gak usah kita pikirin gimana hal itu bisa terjadi. Kita bahas konsekuensinya saja ya. Iklim kita akan berubah drastis pada saat-saat pertama ledakan matahari. Radiasi dan partikel-partikelnya akan menaikkan suhu secara drastis seperti gelombang panas yang tak kunjung berakhir. Kita bicara soal efek rumah kaca yang dahsyat nih. Lautan akan menguap, menciptakan awan tebal dan lembut yang memerangkap panas dan menolak melepaskannya ke angkasa. Setelah itu, tanpa pelukan hangat matahari, bumi akan segera menjadi freezer. Jadi kita harus berpikir kreatif. Salah satu idenya adalah berlindung jauh di bawah tanah, di mana kita tidak akan terlalu terpengaruh oleh radiasi dan perubahan suhu tiba-tiba. Saat menggali lebih dalam, suhu akan meningkat. Jadi dengan alat dan sumber daya yang tepat, manusia bisa meringkuk di dalam bunker perlindungan, bertahan selama beberapa tahun tanpa sinar matahari. Kenapa hanya beberapa tahun? Ingatkah kamu bahwa matahari adalah pusat gravitasi tata surya kita? Tanpanya, bumi akan terombang-ambing mencari pusat gravitasi yang baru. Bayangkan planet kita, satelit kita, bulan, dan planet-planet lain perlahan bergerak di luar angkasa. Untungnya matahari kita kini masih ada, menjaga kita tetap hangat dan bersinar untuk lebih banyak lagi petualangan kosmik yang akan datang. Jadi kita masih aman untuk beberapa miliar tahun lagi, tapi seru juga sih membayangkan skenario yang mustahil. Nantikan skenario-skenario lain. Kita sedang terbang melewati planet-planet di tata surya, melewati Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus.
Kemudian kita melaju ke ruang gelap di luar ujung dunia kita. Kita telah sampai di tempat tujuan. Ini adalah awan Oort. Awan Oort merupakan wilayah hipotetis di sekitar tata surya yang berisi banyak sekali asteroid dan balok es. Kemungkinan di sana komet terbesar dalam sejarah manusia telah lahir. Dan kini komet itu mengarah ke matahari. Bernardinelli Bernstein ditemukan secara tidak sengaja dalam suatu survei energi gelap. Teleskop di bumi diarahkan keluar angkasa yang jauh. Tujuan utamanya adalah mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana alam semesta berkembang. Para astronom juga ingin membuat peta alam semesta yang dapat diamati dengan lebih mendetail. Ilmuwan menganalisis lebih dari 80.000 gambar dan menemukan suatu objek bergerak. Lokasinya sangat dekat dengan bumi. Diameternya besar sekali, 100 km. Atau setara dengan lebar Danau Michigan. Komet ini sudah aktif dengan ekor panjang di belakangnya. Biasanya, komet mendapat ekor saat mendekat ke matahari. Panas matahari menghangatkan permukaan komet, kemudian materi ringan seperti es mulai menguap. Lalu awan uap dan debu terbentuk, membentang jauh di luar komet. Bernardinelli Bernstein terlalu jauh dari matahari untuk mulai memanas. Artinya, permukaannya punya komposisi berbeda. Mungkin terbentuk dari karbon monoksida padat. Ini meningkatkan terangnya komet. Makanya, komet ini dapat dilihat menggunakan teleskop di bumi. Kita bisa membandingkan Bernardinelli Bernstein dengan meteorit terbesar yang pernah jatuh di bumi. Sekitar 66 juta tahun lalu, planet kita ditabrak meteorit selebar 10 km. Saat itu, gelombang ledakan dari tabrakannya mengelilingi bumi beberapa kali. Gelombang tsunami yang disebabkan olehnya lebih tinggi dari gedung pencakar langit tertinggi, dan energi dari ledakannya membakar area di sekitarnya. Hampir semua makhluk hidup, termasuk dinosaurus dan ikan prasejarah, punah. Meteorit ini meninggalkan kawah yang ukurannya 3 kali Manhattan. Tempat itu kaya akan belerang. Lalu zat ini menguap karena panas yang abnormal dan berkumpul menjadi awan besar. Ini menyebabkan hujan asam yang membasahi bumi selama beberapa minggu selanjutnya. Komet yang baru kita temui ini 10 kali lebih besar. Kalau komet ini terbang ke bumi, kamu akan melihatnya dengan mata telanjang jauh sebelum tabrakan terjadi. Bentuknya mirip bintang yang bergerak di langit malam. Beberapa hari sebelum komet mencapai bumi, kamu dapat melihatnya bahkan pada siang hari. Kamu juga bisa melihat ekornya yang panjang. Saat komet ini menembus atmosfer, suara ledakan yang begitu keras akan muncul hingga kamu bisa mendengarnya di belahan bumi lain. Saat itu terjadi, komet akan mulai memanas karena bergesekan dengan udara dan mulai terbakar. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya akan memisahkan diri dari meteorit utama dan jatuh ke bumi. Segera setelah Bernardinelli Bernstein menyentuh permukaan bumi, kita akan melihat kilatan cahaya yang begitu terangnya hingga dapat mengalahkan matahari. Dalam sepersekian detik, energi berukuran kolosal akan berubah menjadi panas. Ini akan menciptakan ledakan terdahsyat dalam sejarah planet kita. Sebongkah tanah besar akan terlepas dan terlempar ke udara. Gelombang ledakannya akan membakar apa saja dalam radius beberapa ratus kilometer. Apinya akan terus menyebar ke segala arah, menekuk dan mematahkan pohon. Pada akhirnya, gelombang ini akan mencapai pegunungan salju dan memicu longsor besar yang akan menutup banyak desa. Gelombang ledakan akan mengitari bumi, menghancurkan kaca gedung di semua benua. Saking tingginya, gelombang tsunami yang terjadi akan menutup seluruh kota pesisir. Gempa bumi yang paling kuat dalam sejarah akan menghancurkan tanah dan menciptakan retakan yang dalam. Setelah tuburukan terjadi, miliaran ton debu dan abu akan naik ke udara. Awan hitam raksasa akan sepenuhnya menghalangi sinar matahari. Bumi akan masuk ke dalam kegelapan. Semua puing di udara mulai meleleh. Semua berubah menjadi lava cair dan jatuh kembali ke permukaan, menyebabkan lebih banyak kerusakan. Abu dan debu di udara menutupi matahari selama beberapa bulan ke depan. Selama waktu ini, suhu di bumi akan turun beberapa derajat. Meski bersembunyi di tempat penampungan dan bangkar dalam tanah, orang-orang serta semua organisme hidup lainnya di bumi takkan bisa bertahan dari kejadian ini. Untungnya, Bernardinelli Bernstein takkan mendekati bumi. Saat ini, komet itu berjarak sekitar 20 unit astronomi dari matahari, atau 20 kali jarak bumi ke matahari. Artinya,
komet itu akan segera melintasi orbit Uranus. Pada tahun 2031, jaraknya menjadi 11 unit astronomi dari matahari, alias tepat di luar orbit Saturnus. Ini adalah titik terdekat Bernardinelli Bernstein dengan matahari. Lalu komet ini akan terbang kembali ke tepi tata surya. Tapi, komet ini pasti akan kembali lagi. Kali ini akan menjauh dari matahari dan melambat sampai gravitasi bintang itu menariknya kembali. Lalu sang komet akan kembali mengitari tata surya. Tapi semua ini butuh waktu sekitar 3 juta tahun. Saat ini, ada banyak asteroid lain yang perlu kita perhatikan. Misalnya, 3200 Phaethon. Asteroid ini melintasi orbit Mars, Bumi, Venus, dan Merkurius, lalu mengitari matahari dan kembali. Siklus ini memakan waktu sekitar 523 hari. Kemudian siklusnya berulang lagi. Asteroid ini dianggap berpotensi berbahaya karena melintasi orbit Bumi pada jarak 7,5 kali lipat Bumi ke bulan. Dalam salah satu masa terakhirnya mendekati Bumi, batu selebar 5,7 km ini menghujani planet kita dengan meteor kecil. Karena asteroid ini sering melewati matahari, permukaannya mungkin terlihat seperti dasar rawa lumpur. Asteroid ini ditutupi tanah bersisik dan retak. Saat terbang melewati bumi, sisik ini terlepas dan menyebabkan hujan meteor. Tapi, asteroid yang berpotensi bahaya paling besar adalah 1999 JM8. Ukurannya setara 77 lapangan sepak bola. Jarak asteroid ini ke bumi adalah 9 kali jarak bulan. Jarak terdekatnya ke bumi akan terjadi pada bulan Agustus tahun 2137. Jika meteorit seperti ini menabrak bumi, satu benua bisa musnah, sementara sisanya mengalami tsunami besar, tapi mampu bertahan. Jadi, otomatis para ilmuwan sedang memikirkan cara untuk melindungi bumi dari bencana semacam itu. Solusi pertama adalah semacam Big Bang terkendali. Salah satu hukum fisika mengatakan, jika kamu menerapkan kekuatan ke satu arah, reaksi akan terjadi di sisi berlawanan. Jadi, jika kita melihat asteroid yang akan menabrak bumi, kita harus mengirim roket ke arahnya. Dengan begini, kita bisa menghasilkan ledakan terkendali, bukan di dalam, melainkan tepat di atas permukaannya. Ledakan ini akan diarahkan ke atas, dan asteroid yang kita incar akan bergeser ke bawah. Pergeseran kecil ini sudah cukup untuk mengubah lintasan asteroid. Lalu, asteroid ini akan terbang melewati bumi. Cara lainnya adalah mengirim benda berat, seperti pesawat antariksa, ke objek angkasa ini. Setiap objek berat punya gravitasi sendiri. Jadi, pesawat antariksa itu harus terbang dekat dengan asteroid dan akan menarik pesawat ke permukaannya. Tapi, mesin pesawat antariksa kita akan menolak. Pesawat itu pun mulai menarik asteroid ke arah berlawanan. Ini akan mengubah lintasan asteroid dan planet kita akan tetap utuh. Kita juga bisa menabrak asteroid dengan pesawat antariksa tadi. Boom! Atau kita bisa membangun stasiun ruang angkasa seperti ISS yang akan dilengkapi banyak lensa pembesar raksasa. Kita akan mengirim stasiun ini lebih dekat ke matahari dan mulai mencari asteroid yang berpotensi bahaya. Lalu, kita arahkan semua lensanya agar sinar matahari terfokus ke satu batu raksasa itu. Panasnya akan mulai menguapkan materi di permukaan asteroid. Di sanalah fisika akan berperan lagi. Materinya akan menguap ke atas dan asteroid akan bergerak ke bawah. Kita juga bisa membungkus asteroid menggunakan kertas reflektif, semacam aluminium foil. Biasanya, objek ruang angkasa menyerap sebagian besar sinar matahari, tapi jika asteroid ditutupi begini, sinarnya akan memantul. Ini akan menciptakan kekuatan mendorong yang lemah. Itu seharusnya cukup untuk menghindari tabrakan. Kita juga bisa menambatkan mesin roket ke asteroid. Dengan begini, kita bukan cuma bisa mengubah lintasannya, tapi juga mengendalikannya. Namun, semua ini tergantung ukuran asteroid yang kita incar dan jumlah mesin roket kita. Kemudian, kita bisa menggunakan batu besar ini untuk menabrakkannya ke asteroid lain yang lebih besar. Bukan cuma Saturnus yang punya cincin, Neptunus, Uranus, dan Jupiter juga punya. Yang keren, meskipun Neptunus itu jauh banget, kita justru dapat penampakan cincinnya paling jelas dalam 30 tahun terakhir. Coba tuh perhatikan Uranus, planet ini punya 2 set cincin. Cincin yang di dalam ada 9, warnanya kebanyakan abu-abu gelap dan lumayan kecil. Ada 2 cincin luar, yang terluar berwarna biru, seperti salah satu cincin Saturnus, sementara yang terdalam agak merah, persis seperti cincin-cincin berdebu yang ada di tempat lain di tata surya kita.
Jupiter juga nggak kalah keren loh. Cincinnya terbentuk dari partikel-partikel debu halus dan saking samarnya hanya bisa dilihat saat disinari matahari atau diamati dengan inframerah. Ada kisah menarik di balik terbentuknya cincin Jupiter ini. Debu-debu pembentuk cincin itu berasal dari benturan mikrometeor, yaitu potongan kecil batu dan puing-puing yang menabrak bulan-bulan kecil di sekitar Jupiter. Jelas benturan itu menciptakan kekacauan dan melontarkan debu ke luar angkasa. Jupiter melihat kesempatan untuk punya cincin indah, lalu menarik debu-debu itu ke orbitnya. Partikel debu ini sangat kecil karena jika benturannya lebih besar, gravitasi akan menarik kembali potongan yang lebih besar ke permukaan bulan. Mikrometeor ini terus menabrak bulan dan menambahkan debu ke cincin-cincin ini, membuatnya selalu terlihat segar dan sedikit baru. Keren, tapi nggak satupun dari planet-planet ini punya cincin semegah Saturnus. Cincinnya terbentuk dari partikel kecil es, bebatuan, dan debu. Potongan-potongan ini kemungkinan berasal dari asteroid, komet, atau bulan yang hancur sebelum sempat mencapai Saturnus karena kekuatan gravitasinya. Yang bikin cincin Saturnus begitu istimewa adalah mereka terbuat dari banyak partikel kecil yang memantulkan banyak cahaya. Inilah mengapa cincin itu terlihat jelas bahkan dengan teleskop standar astronom amatir. Ketika kita melihatnya, cincinnya tampak besar dan terang. Ukuran bongkahan di cincin ini bervariasi dari butiran debu kecil hingga sebesar rumah, dan kalau kita bisa melihat cincin itu, kita akan melihat ada yang sebesar gunung. Wah, bayangin kalau kamu bisa duduk di puncaknya dan menikmati wahana roller coaster mengelilingi Saturnus. Jika dilihat dari puncak awan Saturnus, cincin ini sebagian besar akan tampak putih. Selain itu, setiap cincinnya bergerak dengan kecepatannya sendiri. Wow, keren ya. Tapi ada berita buruk nih. Kelihatannya cincin-cincin yang memukau ini perlahan menghilang. Bahkan sejak tahun 1980-an, para astronom sudah tahu kalau cincin-cincin ini makin mengecil seiring waktu. Sepertinya partikel-partikel dari cincin itu benar-benar menghujani atmosfer Saturnus. Bukan hanya menghujani, setiap hari jumlah air setara satu kolam renang ukuran Olimpiade jatuh ke Saturnus. Tapi ilmuwan belum yakin seberapa cepat cincin ini berangsur menghilang dan kapan akan benar-benar lenyap. Untuk memantaunya, teleskop luar angkasa James Webb milik NASA dan Observatorium Keck di Hawaii akan mempelajari Saturnus dalam jangka panjang. Mereka akan melacak apa sebenarnya yang terjadi dengan hujan cincin ini dan bagaimana perubahannya selama satu musim penuh di Saturnus, yaitu sekitar 7 tahun bumi. Banyak material cincin terus berjatuhan ke Saturnus, sekitar 400 hingga 2.800 kg hujan es mengalir ke raksasa gas itu setiap detiknya. Akibatnya atmosfer atas Saturnus memanas. Jika terus begini, cincin Saturnus mungkin akan menghilang dalam sekitar 300 juta tahun. Semoga saja manusia sempat merasakan setidaknya satu kali wahana roller coaster sebelum cincin itu benar-benar lenyap. Meskipun bagi kita ini terasa lama, dalam skala luar angkasa itu relatif cepat. Tapi laju ini bisa melambat seiring waktu, jadi cincinnya mungkin akan bertahan lebih dari 1 miliar tahun, atau jika mulai menghilang lebih cepat, sekitar 100 juta tahun. Proses ini nggak terjadi begitu saja kok. Batu luar angkasa dan radiasi dari matahari kita memengaruhi semua partikel di cincin-cincin itu. Kedua hal itu memberi partikel-partikel tersebut muatan listrik. Muatan itu menyebabkan partikel menempel pada garis medan magnet Saturnus. Gravitasi kuat Saturnus lalu menarik partikel es ini hingga mengalir ke atmosfer atasnya. Saturnus mengelilingi matahari sekali setiap 29,5 tahun. Saat ia berputar, jaraknya ke matahari akan mendekat dan menjauh. Cincinnya juga begitu. Kemiringan ini memengaruhi seberapa banyak radiasi matahari memengaruhi lapisan terdalam cincin planet, yaitu tempat sebagian besar hujan es berasal. Para ilmuwan menduga saat cincinnya condong menghadap matahari, lebih banyak material jatuh ke Saturnus, tapi kalau cincinnya sejajar dengan matahari, material yang jatuh ke Saturnus jadi melambat.
Ilmuwan tidak hanya memprediksi nasib cincin Saturnus, tapi juga masih memperdebatkan kapan dan bagaimana cincin itu terbentuk. Beberapa teori menyebutkan cincinnya sudah ada sejak tata surya kita terbentuk miliaran tahun lalu, tapi pesawat ruang angkasa Cassini menjelajahi Saturnus dan membawa data yang mendukung gagasan bahwa cincin-cincin itu jauh lebih muda, mungkin berusia 10 juta hingga 100 juta tahun. Ada lagi ide yang menarik bilang hujan lebat dari cincin itu mungkin membuatnya terlihat lebih muda dari usia sebenarnya. Wah, apa cincinnya menemukan sumber awet muda? Sayangnya itu pun tidak bisa membuat cincinnya abadi. Cepat atau lambat, Saturnus akan mengalami krisis identitas saat kehilangan cincin indahnya. Sempat ada momen di mana tahun ini sepertinya tidak begitu bagus untuk Saturnus karena ada planet lain yang buru-buru pengen jadi juara dengan satelit terbanyak. Di bulan Februari 2023, para ilmuwan menemukan 12 bulan baru Jupiter. Alhasil Jupiter pun menyalip Saturnus jadi yang paling banyak punya bulan. Bulan-bulan ini tanpa sengaja muncul saat pencarian planet 9. Itu loh planet hipotetis yang kabarnya bersembunyi di suatu tempat di bagian terluar tata surya kita. Bulan-bulan yang baru ditemukan ini agak redup dan kecil, tapi tidak bisa bersembunyi dari teleskop canggih dan teknik mumpuni yang digunakan para ilmuwan untuk menemukannya. Yang menarik, 9 dari bulan-bulan baru itu mengorbit Jupiter berlawanan arah dengan rotasi Jupiter, sedangkan 3 bulan lainnya searah. Kira-kira kenapa ya mereka begitu? Apa mereka sadar kalau salah jalur? Ada yang bilang mereka mungkin sisa-sisa benda langit yang lebih besar yang pecah setelah menabrak objek lain. Ya, begitulah tipikalnya di luar angkasa. Ada bulan bernama Valetudo yang ditemukan beberapa tahun lalu. Berbeda dengan bulan-bulan retrograde, Valetudo memiliki orbit prograde yang artinya mengorbit pada arah yang sama dengan rotasi Jupiter. Yang menarik, Valetudo bergerak dalam orbit yang melintasi jalur bulan-bulan retrograde itu. Mungkinkah bulan-bulan retrograde terbentuk karena pernah bertabrakan dengan bulan-bulan prograde seperti Valetudo? Semoga saja kita segera tahu. Ini sukses besar bagi Jupiter, tapi 3 bulan kemudian keadaan berubah. 62 satelit juga ditemukan mengelilingi Saturnus, artinya Saturnus kembali memimpin dengan total 145 bulan dibandingkan dengan hanya 95 bulan milik Jupiter. Para astronom menemukan bulan-bulan baru di sekitar Saturnus dengan teknik geser dan tumpuk. Teknik ini menggabungkan beberapa gambar yang digeser mengikuti pergerakan bulan, dan ini membantu memperkuat sinyal samar bulan tersebut. Begitulah cara mereka menemukan bulan-bulan yang lebih kecil dan redup sekalipun yang sebelumnya tidak terlihat dalam satu gambar, seperti yang berdiameter 2,5 km. Untuk memastikan objek-objek ini adalah bulan dan bukan asteroid yang lewat, mereka melacaknya selama beberapa tahun untuk mengamati orbitnya mengelilingi Saturnus. Jadi meski Saturnus mungkin bakal kehilangan cincinnya, ternyata bulannya lebih banyak dari yang kita kira. Dan siapa tahu ada hal-hal keren lagi yang menunggu kita di sana. Kamu melakukan perjalanan di luar angkasa, mencoba melewati medan sulit, harus menghindari asteroid, puing-puing luar angkasa, lubang hitam yang mengembara. Nah, ini bukan episode serial fiksi ilmiah, setidaknya tidak sepenuhnya. Untuk pertama kalinya, para astronom menemukan lubang hitam yang benar-benar sendirian, melayang di angkasa tanpa bintang atau planet di dekatnya. Lubang hitam ini berada 5.000 tahun cahaya dari kita, di galaksi Bima Sakti. Apakah kita perlu mencari pahlawan berkekuatan super untuk menyelamatkan bumi? Pertama-tama, lubang hitam adalah tempat di ruang angkasa di mana gravitasi menarik begitu kuat sehingga tidak ada apapun, bahkan cahaya yang bisa keluar dari area ini. Gravitasi di sana sangat kuat karena sejumlah besar materi terjepit di dalam ruang sangat kecil. Lubang hitam supermasif yang masanya ratusan ribu sampai miliaran kali massa matahari sering ditemukan di pusat galaksi. Sebagian besar lubang hitam itu diam atau bergerak dengan kecepatan yang sangat-sangat lambat. Tapi lubang hitam yang baru ditemukan ini jauh lebih aneh daripada lubang hitam yang pernah kita lihat. Pertama, lubang hitam ini berusaha menghindari ikatan. Ia kesepian, tanpa bintang pasangan atau galaksi induk.
Yang lebih aneh lagi, lubang hitam ini melesat melintasi ruang angkasa dengan kecepatan 50 km per detik. Apa yang mungkin menjadi alasan perjalanan kosmik yang cepat ini? Mari kita simak skenario imajiner berikut. Suatu hari, bintang yang sangat masif meledak dalam supernova. Bintang itulah yang membentuk lubang hitam kita. Ledakan yang dihasilkan memberikan tendangan besar pada lubang hitam yang baru terbentuk dan mengirimkannya terbang melintasi galaksi. Memulai perjalanannya yang luar biasa. Ini salah satu dari beberapa penjelasan yang kedengarannya cukup masuk akal. Kamu pasti berpikir, bagaimana jika lubang hitam pengembara ini mengunjungi tata surya kita? Apakah kita akan hancur? Para ilmuwan menyarankan kalian untuk rileks dan menghembuskan napas. Lubang hitam ini sangat jauh, dan peluang untuk bertemu dengannya sangat kecil, jika ada. Ditambah lagi, lubang hitam ini benar-benar tenang dan gelap saat ini. Suatu hari, lubang hitam ini mungkin akan bangun dan bercahaya. Itu akan terjadi jika ia memakan sesuatu. Di masa depan, teleskop-teleskop baru yang canggih mungkin akan menemukan lebih banyak lagi lubang hitam yang mengembara seperti ini. Biasanya lubang hitam sulit ditemukan karena tidak memancarkan cahaya. Kita hanya bisa mendeteksinya ketika lubang hitam memakan materi di dekatnya yang membuatnya bersinar. Atau ketika mereka memiliki bintang pasangan. Dalam kasus ini, bintang tersebut bergerak dengan aneh, yang menandakan keberadaan lubang hitam. Tapi lubang hitam yang baru ditemukan ini benar-benar sendirian. Tidak ada cahaya, tidak ada bintang pasangan yang bergerak. Jadi bagaimana para ilmuwan menemukan pengembara kosmik? Mereka menggunakan sesuatu yang disebut lensa mikrogravitasi. Saat itulah gravitasi lubang hitam membelokkan dan memperbesar cahaya dari bintang yang berada di belakangnya. Seperti menggunakan kaca pembesar sesuai dengan namanya. Metode ini bisa mendeteksi lubang hitam meskipun tempat itu benar-benar gelap. Lubang hitam adalah sesuatu yang menarik dan beberapa di antaranya unik, seperti lubang hitam terbesar yang pernah ditemukan. Hampir semua galaksi memiliki lubang hitam supermasif di pusatnya. Lubang hitam itu sangat besar, dengan massa jutaan hingga miliaran kali lebih besar daripada massa matahari. Salah satunya bernama TON 618. Lubang hitam yang sangat besar dan kuat ini merupakan bagian dari sesuatu yang disebut kuasar, yaitu titik super terang di ruang angkasa yang memancarkan energi yang luar biasa besar. TON 618 sangat jauh, sekitar 18,2 miliar tahun cahaya dari bumi, dan 40 miliar kali lebih berat daripada matahari. Ada juga lubang hitam yang memakan jenisnya sendiri. Lubang hitam dikenal suka melahap apa saja yang berada terlalu dekat. Dan apa saja yang dimaksud di sini bukan hanya bintang dan gas, tapi juga lubang hitam lainnya. Para ilmuwan menyaksikan sebuah lubang hitam yang sangat besar di pusat sebuah galaksi ditelan oleh lubang hitam yang lebih besar lagi di galaksi lain. Ini adalah pertama kalinya peristiwa semacam itu dideteksi. Penemuan ini dilakukan dengan menggunakan Observatorium Sinar X Chandra milik NASA. Salah satu lubang hitam memiliki massa sekitar 30 juta kali massa matahari, sedangkan lubang hitam lainnya memiliki massa 1 juta kali massa matahari. Ada juga lubang hitam yang menembakkan peluru. Lubang hitam tidak hanya menelan materi, tapi juga bisa menembakkannya. Contohnya, para astronom mempelajari lubang hitam yang relatif kecil, yang jaraknya sekitar 28.000 tahun cahaya dari bumi dan massanya 5-10 kali massa matahari. Dan mereka melihat bagaimana lubang hitam ini menarik materi dari bintang pasangannya dan melontarkan sebagian materi tersebut dalam bentuk peluru-peluru gas yang sangat besar. Peluru-peluru ini bergerak dengan kecepatan hampir seperempat kecepatan cahaya. Beberapa lubang hitam berputar sangat cepat, memutar ruang angkasa di sekelilingnya dengan kecepatan yang ekstrim. Salah satu contohnya adalah lubang hitam yang terletak di rasi Aquila, sekitar 35.000 tahun cahaya dari bumi. Lubang hitam ini berputar dengan kecepatan yang mengejutkan, yaitu lebih dari 950 kali per detik. Jika kita menempatkan sebuah benda seperti horizon lubang hitam ini, benda tersebut akan berputar mengelilingi lubang hitam dengan kecepatan 536 juta kilometer per jam. Itu hampir setengah kecepatan cahaya. Lubang hitam terkecil yang ditemukan sejauh ini dijuluki unicorn. Terletak 1.500 tahun cahaya dari bumi, massa lubang hitam ini sekitar 3 kali massa matahari. Hal ini membuatnya sangat dekat dengan ukuran terkecil yang mungkin untuk lubang hitam stabil.
Meskipun lubang hitam terletak jauh dan sulit untuk dipelajari langsung, para ilmuwan menemukan cara-cara baru untuk mempelajari sifat-sifatnya di sini, di bumi. Dan mereka menciptakan fitur-fitur tertentu dari lubang hitam di laboratorium. Sebagai contoh, lubang hitam memiliki tarikan gravitasi yang sangat kuat sehingga tidak ada apapun termasuk cahaya yang bisa lolos begitu melintasi horizon. Untuk memahami hal ini, para peneliti menciptakan horizon buatan menggunakan serat optik. Mereka juga dapat mensimulasikan radiasi Hawking, jenis radiasi yang kemungkinan besar lolos dari lubang hitam, dengan membuat eksperimen di laboratorium. Lubang hitam mini yang dibuat di laboratorium ini membantu para ilmuwan memahami sifat-sifat misterius lubang hitam yang sesungguhnya. Ada beberapa jenis lubang hitam, dan masing-masing terlahir dengan cara unik. Lubang hitam primordial diyakini terbentuk tepat setelah Big Bang, ketika alam semesta masih sangat muda. Lubang hitam bintang terbentuk ketika bintang masih runtuh ke dalam dirinya sendiri. Hal ini menyebabkan terjadinya supernova, di mana lapisan terluar bintang meledak ke angkasa dan intinya berubah menjadi lubang hitam. Untuk lubang hitam supermasif, lubang hitam diperkirakan terbentuk bersamaan dengan terbentuknya galaksi tempat mereka berada. Ukuran lubang hitam biasanya berkaitan dengan ukuran dan massa galaksi. Lubang hitam tidak berkeliaran di alam semesta untuk menelan planet-planet. Lubang hitam mematuhi gravitasi seperti benda-benda ruang angkasa. Agar lubang hitam bisa mempengaruhi bumi, jaraknya harus jauh lebih dekat daripada jarak lubang hitam dengan kita saat ini. Bahkan, seandainya lubang hitam bermassa sama dengan massa matahari menggantikan matahari, bumi tidak akan jatuh ke dalamnya. Lubang hitam tersebut memiliki gravitasi yang sama dengan matahari, dan bumi akan tetap mengorbitnya seperti halnya mengorbit matahari. Tapi suhu bumi akan menjadi jauh lebih dingin. Jadi kita tidak akan selamat dari penggantian tersebut. Tapi jangan khawatir, matahari tidak akan berubah menjadi lubang hitam karena massanya tidak cukup. Sebaliknya, dalam waktu sekitar 5 miliar tahun, saat matahari mencapai akhir hidupnya, ia menjadi bintang raksasa merah. Setelah menghabiskan bahan bakarnya, matahari meluruhkan lapisan terluarnya, menciptakan cincin gas bercahaya yang disebut nebula planetari. Yang tersisa adalah bintang katai putih yang mendingin. Miliaran orang menatap langit. Mata mereka memantulkan gambaran menarik tentang bagaimana atmosfer planet ini berubah. Langit biru menjadi lebih terang dan berubah menjadi biru tua. Tampak seperti setetes cat yang tumpah ke dalam segelas air. Burung-burung berhenti terbang. Hewan-hewan menjadi gila karena mereka merasa ada sesuatu yang terjadi. Petir menyambar-nyambar di suatu tempat dan langit berubah menjadi oranye menyala. Ini adalah gambaran visual perkiraan apa yang akan terjadi jika gas Jupiter dituangkan ke bumi. Tapi mari kita cari tahu perubahan fisika dan kimia apa yang akan terjadi di dunia kita. Pertama, kita perlu memahami apa itu Jupiter dan terdiri dari apa saja. Planet terbesar di tata surya ini adalah bola gas yang sangat besar. Sekitar 90% dari gas ini adalah hidrogen dan 10% sisanya adalah helium. Tentu saja, ada juga zat-zat lain, tapi jumlahnya tidak signifikan dibandingkan hidrogen. Jika kamu memasuki atmosfer Jupiter dan melompat ke bawah, kamu akan terus terbang lurus ke arah inti planet untuk waktu yang sangat lama. Para ilmuwan tidak tahu persis terbuat dari apa inti Jupiter. Mungkin ada sesuatu yang padat dan raksasa. Yang jelas, sebagian besar waktu, kamu akan terbang melalui lapisan hidrogen berwarna biru. Semakin dekat dan semakin dekat ke pusat planet. Tapi mengapa gas ini tidak menyebar ke berbagai arah? Semua itu berkat gravitasi Jupiter. Massa planet ini menahan gas-gas tersebut. Sekarang mari kita cari tahu apa itu hidrogen. Hidrogen adalah unsur kimia yang paling sederhana dan paling umum yang terdiri dari satu proton dan satu elektron. Sederhananya, hidrogen adalah gas universal yang dapat menyimpan dan menghantarkan berbagai energi. 90% dari semua atom di alam semesta terdiri dari hidrogen. Hidrogen adalah bagian dari banyak hal, seperti air, banyak zat biologis, energi atom, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hidrogen dalam bentuk murni, orang mengekstraknya dari berbagai zat menggunakan tindakan kimiawi. Hidrogen ada di dalam cairan, sendi, tulang, dan otot kita.
Hidrogen memastikan fungsi tubuh kita dan berkontribusi pada keberadaan kehidupan di planet ini. Selain itu, hidrogen juga memperlambat proses penuaan. Tapi jika planet kita menerima hidrogen Jupiter dalam jumlah besar, hal itu tidak akan membuat kita lebih baik, lebih mudah, dan lebih kuat. Hidrogen hanya efektif jika dikombinasikan dengan zat-zat lain. Untuk mendapatkan manfaat darinya, kamu memerlukan proses kimia yang kompleks. Tapi bagaimana dengan helium yang juga merupakan gas Jupiter? Helium lebih ringan daripada udara karena kerapatannya yang rendah. Itu sebabnya balon berisi helium bisa mengambang. Orang menggunakan zat ini dalam pengobatan untuk mengobati penyakit pernapasan dan untuk mendinginkan magnet dan proses di dalam MRI. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi jika sejumlah besar gas ini masuk ke atmosfer kita. Suara kita mungkin akan menjadi sedikit lebih tipis. Bagaimanapun, hidrogen akan membawa lebih banyak masalah. Mari kita bayangkan ada kekuatan kosmik yang menggerakkan Jupiter ke arah planet kita. Kemudian, entah mengapa, inti Jupiter menghilang. Hidrogen dan helium mulai bocor keluar angkasa dan terbang ke sumber gravitasi terdekat, yaitu bumi. Langit mulai berubah menjadi biru yang lebih terang. Hal ini terjadi karena adanya hubungan antara molekul air dengan molekul hidrogen. Tekanan atmosfer meningkat, hewan-hewan menjadi gila, dan orang-orang mulai sakit kepala. Beberapa detik kemudian, tekanan menghilang karena hidrogen mudah terbakar. Percikan api apapun dapat memulai reaksi berantai. Hidrogen dapat membakar seluruh atmosfer bumi, yang terdiri dari nitrogen, helium, oksigen, dan gas-gas lainnya. Semua kehidupan di bumi akan musnah dalam hitungan detik. Sejumlah besar energi akan dilepaskan. Suhu bumi akan menjadi 2 atau 3 kali lebih dingin dari suhu matahari dan hampir 4 kali lebih panas dari permukaan Venus. Semua lautan akan mendesis dan menguap. Kemudian uap air yang panas akan terbang ke angkasa. Tekanan atmosfer akan menghilang, tapi tak seorang pun akan peduli dengan hal itu. Planet ini akan terlihat seperti gurun pasir yang hangus. Tapi bagaimana jika manusia siap menghadapi hal ini? Bagaimana jika tidak ada yang menyalakan korek api dan orang-orang mengganti semua logam dengan plastik atau kayu? Sayangnya, itu tidak akan membantu. Ada jutaan sambaran petir di dunia setiap harinya. Salah satu dari mereka akan membakar atmosfer dan menghancurkan semua makhluk hidup. Manusia harus mencari cara untuk menghentikan sambaran petir selamanya. Tapi itu akan menimbulkan masalah lain. Petir diperlukan bagi dunia kita untuk menjaga keseimbangan listrik di planet ini. Tapi bagaimanapun, ini adalah topik untuk video lain. Untungnya, menuangkan gas Jupiter ke atmosfer planet kita tidak akan pernah terjadi karena jarak Jupiter yang terlalu jauh dari kita. Dan intinya tidak akan lenyap. Tapi, bagaimana kalau kamu terbang ke planet ini dan melemparkan korek api ke atmosfernya? Tidak akan terjadi apa-apa. Korek api akan padam saat meninggalkan pesawat ruang angkasa. Api hanya akan menyala jika bersentuhan dengan udara. Dan di atmosfer Jupiter hanya ada sedikit oksigen. Selain itu, oksigen juga terkandung dalam molekul air. Dan itu tidak cukup untuk menghasilkan api. Tapi apa yang akan terjadi jika planet kita menjadi planet raksasa gas seperti Jupiter? Agar hal ini bisa terjadi, bumi harus memiliki gravitasi yang sangat besar. Jupiter menampung semua gas ini karena beratnya yang sangat besar. Beratnya lebih berat daripada gabungan seluruh planet di tata surya dan 100 kali lipat lebih berat daripada bumi. Bayangkan apa yang akan terjadi jika inti planet kita bertambah besar dan masanya. Jika planet ini memiliki massa sebesar itu, semua makhluk hidup akan lenyap karena tekanan yang sangat besar. Bumi akan menjadi benda angkasa terberat di tata surya, tidak termasuk matahari. Tapi kehidupan di planet-planet lain tidak akan banyak berubah. Oh, tapi bulan tidak akan seberuntung itu. Gravitasi bumi yang meningkat akan menarik satelit alami kita dan mencabik-cabiknya. Bulan akan terpecah menjadi miliaran bagian dan mungkin akan membentuk sabuk di sekeliling planet kita. Ia akan tampak seperti Saturnus yang lain. Bagaimana jika Saturnus dulunya mirip dengan bumi kita? Bagaimana jika kehidupan pernah berkembang di permukaannya?
Saturnus bisa jadi merupakan planet yang indah dengan lautan, hutan, dan pegunungan. Tapi kemudian ada yang tidak beres dan intinya bertambah besar. Atmosfernya mulai membesar dan mengubah gravitasi satelit-satelit di sekitarnya. Satelit-satelit itu pun runtuh dan membentuk sabuk besar di sekeliling Saturnus. Dan sekarang, mari kita lihat perubahan yang akan terjadi jika bumi menghisap gas-gas Jupiter secara perlahan-lahan. Bayangkan atmosfer kita terisi hidrogen secara bertahap. Dalam hal ini, bentuk-bentuk kehidupan baru akan muncul di permukaan bumi, seperti mikroba dan bakteri. Beberapa di antaranya bisa berkembang menjadi bentuk kehidupan yang besar. Dalam ribuan tahun ke depan, dunia hewan di planet kita akan berubah tanpa bisa dikenali. Mungkin kita akan melihat kemunculan spesies hewan, mikroba, dan serangga baru, serta menghilangnya spesies lama. Konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Untungnya hal ini tidak akan terjadi. Saat ini planet kita memiliki atmosfer yang ideal. Semua bentuk kehidupan di dunia ini beradaptasi secara sempurna dengan jumlah hidrogen yang kita miliki. Ngomong-ngomong, ada teori yang mengatakan bahwa bumi awalnya merupakan inti dari sebuah raksasa gas. Miliaran tahun yang lalu, planet kita mungkin berada di dalam raksasa gas yang berada di tepi tata surya. Mungkin si raksasa ini berada lebih jauh dari Jupiter dan Saturnus. Jadi planet yang tidak dikenal ini bergerak mengelilingi matahari dan kemudian mulai hancur berantakan. Di dalamnya terjadi keruntuhan yang disebabkan oleh gravitasi planet-planet tetangga. Gas pun menghilang dan bumi kita pun keluar dari awan. Kemudian planet ini mendekati matahari dan mengambil orbit yang kita tempati sekarang. Bagaimana jika hal yang sama terjadi pada Jupiter dalam beberapa miliar tahun lagi? Sebagai contoh, ratusan asteroid raksasa bisa melintas dan mengacaukan kestabilan atmosfer planet raksasa gas ini. Sebagian asteroid akan menabrak planet ini dan memicu pelepasan energi yang kuat. Jupiter akan mulai berantakan dan mengubah posisinya di tata surya. Lalu melalui awan hidrogen, kita akan melihat inti yang padat. Lalu inti itu keluar dari awan gas dan mendekati planet kita. Kehidupan akan mulai terbentuk di sana dan orang-orang menyebutnya Bumi 2. Bagaimana perasaanmu soal memasak? Tidak, pasta dan burger terlalu berlebihan. Bagaimana dengan sesuatu yang lebih eksotis? Atau lebih tepatnya, lebih kosmik? Resepnya sederhana. Ajaklah tim astronom yang antusias dan tambahkan beberapa foto lama dari teleskop antariksa James Webb. Aduklah dengan baik, dan kamu akan mendapatkan sejumlah asteroid kecil yang mengejutkan di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Lezat! Hal yang menarik dari hidangan ini adalah arah pergerakan beberapa asteroid ini. Karena di jalur mereka, ada planet kita yang malang. Apakah kita akan hancur hanya karena kamu memutuskan untuk memasak? Asteroid yang saya bicarakan ini jauh lebih kecil daripada batu angkasa yang memusnahkan dinosaurus, tapi tetap saja bisa menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Ukurannya beragam, mulai dari yang sekecil bus sampai yang sebesar stadion. Tetapi bahkan yang kecil pun bisa memberikan dampak yang cukup besar. Mari kita lihat contoh dramatis yang baru-baru ini terjadi. Itu terjadi pada tanggal 15 Februari 2013. Sebuah asteroid kecil dengan lebar hanya puluhan kaki meledak dalam sebuah ledakan udara di atas Chelyabinsk di Siberia, melepaskan sejumlah besar energi. Banyak orang yang menyaksikan dan merekam peristiwa tersebut, dan ini memberikan petunjuk penting bagi para ilmuwan. Model komputer baru membantu para ilmuwan merekonstruksi ukuran, kecepatan, dan dampak meteor Chelyabinsk. Meteor tersebut kemungkinan besar adalah asteroid seukuran gedung 5 lantai yang meledak dari ketinggian 24 hingga 29 km di atas permukaan bumi dengan kekuatan yang sangat besar dan tak tertandingi. Ledakan tersebut menghancurkan jutaan jendela dan melukai lebih dari 1.000 orang. Untungnya, ledakan itu tidak cukup kuat untuk menyebabkan kerusakan yang terlalu parah. Namun, peristiwa itu memberi kita gambaran tentang betapa berbahayanya airburst. Airburst terjadi ketika sebuah objek meledak tinggi di atmosfer, tidak pernah menghantam tanah, tetapi melepaskan energi yang cukup untuk menghancurkan area tersebut. Tapi kembali ke asteroid kecil.
Yang paling berbahaya dari asteroid ini adalah mereka lebih sering menabrak bumi dibanding asteroid yang lebih besar, yaitu sekitar 10.000 kali lebih sering. Lebih buruk lagi, ukurannya yang kecil membuat asteroid-asteroid ini lebih sulit dideteksi sebelumnya, sehingga hanya ada sedikit waktu untuk bersiap-siap jika asteroid itu menuju bumi. Sekarang mari kita kembali ke masa lalu. Oh, dinosaurus, terlalu jauh ke masa lalu. Ini dia. Sebuah tim astronom sedang mengembangkan metode khusus untuk menemukan asteroid kecil dalam foto-foto teleskop yang pada awalnya dipotret untuk mempelajari bintang-bintang jauh. Dengan menggunakan metode ini, mereka mengamati ribuan citra JWST dari sistem bintang yang disebut TRAPPIST-1. Sistem ini terletak 40 tahun cahaya jauhnya dan merupakan salah satu sistem yang paling banyak dipelajari di luar tata surya. Ketika menganalisis foto-foto tersebut, mereka menemukan 138 asteroid baru di sabuk asteroid utama, ditambah 8 asteroid yang sudah mereka ketahui sebelumnya. Dan coba tebak, di antara asteroid-asteroid yang baru ditemukan itu, ada 6 yang tampaknya telah terdorong ke jalur yang bisa membawanya lebih dekat ke bumi. Siapa yang melakukannya? Mungkin planet-planet di dekatnya. Apakah mereka menyimpan dendam pada bumi? Yang menarik, para ilmuwan mengira mereka hanya akan menemukan beberapa asteroid baru. Tapi ternyata jumlahnya jauh lebih banyak dari yang mereka perkirakan. Tapi tidak heran, saat ini mereka sedang menjelajahi bagian ruang angkasa yang tidak banyak diketahui sebelumnya. Sekarang, mari kita bahas tentang pahlawan hari ini. Teleskop antariksa James Webb. Teleskop ini sangat baik dalam menemukan asteroid kecil karena dapat mendeteksi panasnya. Asteroid-asteroid ini memancarkan radiasi inframerah yang jauh lebih mudah dilihat daripada cahaya matahari redup yang memantul dari permukaannya. Teknologi ini memungkinkan para ilmuwan menemukan asteroid terkecil yang pernah dilihat di sabuk asteroid utama. Asteroid yang mereka temukan merupakan potongan-potongan yang tersisa dari tabrakan antar batuan angkasa yang lebih besar. Penemuan asteroid-asteroid tersebut membantu para astronom memahami sejarah sabuk asteroid dan meningkatkan metode untuk melacak asteroid-asteroid kecil yang bisa mengancam bumi. Para peneliti berencana untuk menggunakan James Webb untuk mengamati sistem bintang lainnya, setidaknya selama 500 jam. Mereka berharap pekerjaan ini bisa mengungkap ribuan asteroid kecil lainnya di tata surya. Teleskop-teleskop canggih lainnya, seperti Observatorium Vera C. Rubin di Chili, juga akan membantu. Mulai tahun 2025, observatorium ini akan menggunakan kamera digital terbesar di dunia untuk memotret langit selatan setiap malam selama setidaknya 10 tahun. Setiap foto akan mencakup area yang sangat luas di langit, sekitar 40 kali ukuran bulan purnama. Observatorium ini bisa menemukan 2,4 juta asteroid hanya dalam waktu 6 bulan, hampir 2 kali lipat dari jumlah asteroid yang sudah kita ketahui. Baru-baru ini, NASA telah mengidentifikasi 2 asteroid kecil. Kedua asteroid ini akan melintas di dekat bumi pada tanggal 16 Desember 2024. Untungnya, keduanya tidak menimbulkan bahaya bagi planet ini. Asteroid pertama memiliki lebar 21 meter, seukuran pesawat terbang besar, dan melaju dengan kecepatan 17.400 km per jam. Asteroid kedua berukuran sedikit lebih kecil, yakni selebar 17 meter. Namun asteroid ini melaju lebih cepat dengan kecepatan 23.800 km per jam. Tapi hey, meskipun kali ini bahaya telah berlalu, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Muhahaha. Mungkin terdengar aneh di zaman sekarang, tapi para astronom dulu tidak terlalu peduli dengan asteroid kecil. Mereka menganggap asteroid-asteroid itu hanya puing-puing ruang angkasa yang menghalangi pengamatan bintang. Bahkan, ada yang menyebutnya parasit langit. Tapi sekarang, cara kita melihat batu-batu kecil di angkasa telah berubah total. Sampai saat ini, kita hanya bisa melihat asteroid yang sangat besar yang lebarnya lebih dari 1,6 km. Yang lebih kecil hanya berbaur dengan gangguan latar belakang pada foto teleskop. Tapi kemudian, muncullah sebuah trik cerdas di mana beberapa foto dari bagian langit yang sama digabungkan, sehingga objek-objek kecil yang redup itu akhirnya tampak menonjol.
Data dari teleskop tertentu bersama dengan teleskop antariksa James Webb membantu kita meningkatkan pertahanan planet. Tapi ada yang lebih dari sekedar melindungi planet kita. Mempelajari asteroid-asteroid kecil ini juga mengajarkan kita tentang bagaimana tata surya berevolusi. Jumlahnya sangat banyak karena asteroid-asteroid ini merupakan pecahan-pecahan dari tabrakan antar batuan angkasa yang lebih besar. Seorang peneliti mengatakan bahwa hal ini seperti melihat data lama dengan cara yang baru. Asteroid-asteroid kecil ini yang biasanya dianggap sebagai sampah antariksa sangat penting untuk memahami tata surya kita dan bahkan mempersiapkan diri untuk menghadapi apapun di masa depan. Di antara ratusan juta batuan yang mengorbit matahari di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter, ada yang sangat mengkhawatirkan. Batu-batu tersebut berada cukup dekat dengan bumi sehingga cukup mengkhawatirkan. NASA mengklasifikasikan asteroid yang mengorbit dalam jarak 48,28 juta kilometer dari planet kita sebagai objek dekat bumi, dan itu bisa menjadi ancaman serius jika bertabrakan dengan planet kita. Saat ini NASA sedang memantau dengan seksama asteroid bernama Bennu. Ini adalah batu angkasa yang cukup besar, berukuran sekitar 490 meter. Asteroid ini berpotensi menabrak bumi dalam 159 tahun lagi. Pertama kali, para astronom melihatnya pada tahun 1999. Saat ini, para ahli meyakini bahwa ada kemungkinan kecil Bennu akan masuk ke orbit bumi dan bertabrakan dengan planet kita pada tanggal 24 September 2182. Apakah itu buruk? Sebagai gambaran, Bennu lebih tinggi dari Empire State Building. Jika menabrak bumi, Bennu akan melepaskan 1.200 megaton energi. Jumlah yang sangat besar, sehingga tidak ada satupun benda di bumi yang bisa menghasilkannya. Para ilmuwan NASA secara khusus mengkhawatirkan kemungkinan kecil bahwa Bennu bisa melewati lubang kecil gravitasi saat melintas di abad ke-22. Lubang kunci ini adalah sebuah wilayah di ruang angkasa yang bisa mengarahkan asteroid ke jalur yang membawanya langsung ke bumi. Bennu melihat bumi setiap 6 tahun sekali dan sudah 3 kali berpapasan dekat dengan kita, pada tahun 1999, 2005, dan 2011. Saat ini, para ilmuwan memperkirakan peluang Bennu untuk menabrak bumi pada tahun 2182 adalah sekitar 1:2700. Lebih dari 5 kali lebih besar daripada peluang tersambar petir. Meskipun kemungkinan tabrakan Bennu dengan bumi saat ini sangat kecil, batu angkasa ini masih diklasifikasikan sebagai asteroid yang berpotensi berbahaya karena mungkin saja ia akan datang dalam jarak 7,48 juta kilometer ke bumi. Asteroid ini adalah batu angkasa lain yang perlu kita perhatikan. Asteroid ini merupakan objek dekat bumi yang berukuran sekitar 335 meter dan ditemukan pada tahun 2004. Awalnya, asteroid ini dianggap sebagai salah satu asteroid paling berbahaya yang pernah dideteksi. Apophis dengan cepat menarik perhatian karena para ahli meyakini bahwa ia dapat menjadi ancaman serius bagi bumi karena jaraknya yang dekat dengan planet kita pada tahun 2029. Namun, setelah mempelajari orbitnya lebih lanjut, para astronom menetapkan bahwa tidak ada risiko tabrakan setidaknya selama 1 abad. Nah, kita semua bisa bernapas lega sekarang, bukan? Lihat ke atas, langit gelap, seperti tak bernyawa. Namun kemudian, kamu melihat sesuatu yang sebelumnya tidak ada di sana. Cahaya aneh yang hampir tidak terlihat menerangi ruang yang sebelumnya gelap. Sudah terlambat untuk lari. Kamu beruntung juga sekaligus sial. Kamu menyaksikan kebangkitan lubang hitam raksasa yang sebelumnya tidak aktif. Apakah lubang hitam itu akan menelanmu dan dunia kita? Lubang hitam supermasif, objek ruang angkasa yang jutaan kali lebih berat dari matahari, berada di tengah-tengah sebagian besar galaksi. Tapi lubang hitam itu sangat sulit untuk dilihat atau dipelajari. Kebanyakan mereka hanya diam dan tidak banyak bergerak untuk waktu yang lama. Itulah yang terjadi pada lubang hitam raksasa di galaksi yang jauh. Galaksi ini berjarak 300 juta tahun cahaya dari kita di bagian langit yang disebut Virgo. Selama bertahun-tahun, lubang hitam di sana tidak melakukan sesuatu yang menarik. Ia tenang dan beristirahat. Tapi di akhir tahun 2019, sesuatu yang aneh terjadi. Galaksi itu tiba-tiba menjadi lebih terang.
galaksi ini mulai memancarkan cahaya sinar X yang sangat terang, sesuatu yang belum pernah dilihat oleh para ilmuwan sebelumnya. Hal ini mengejutkan para astronom, sehingga mereka mulai mengamatinya dengan cermat. Setelah beberapa tahun mempelajarinya, para ilmuwan menyimpulkan kalau lubang hitam tersebut kemungkinan besar sudah bangun dari tidurnya dan menjadi aktif. Nah, bagian tengah galaksi itu sangat terang. Ini bisa berarti lubang hitam sedang menarik materi dan menghasilkan banyak energi. Para astronom bahkan memberi julukan yang lucu untuk lubang hitam ini, Ansky. Dan yang paling keren dari semua ini adalah, ini pertama kalinya kita bisa melihat lubang hitam supermasif yang sedang beralih ke kondisi aktif secara real time. Para ilmuwan di European Southern Observatory di Jerman yang pertama kali sadar ada yang aneh. Mereka pakai teleskop ruang angkasa khusus seperti Swift milik NASA dan teleskop lainnya Rosetta untuk mencari sinar X berasal dari Ansky. Awalnya tak terlihat apapun. Kemudian pada bulan Februari 2024, sekelompok ilmuwan lain melihat sesuatu yang baru, semburan cahaya sinar X dari Ansky. Dan semburan ini tidak acak. Kejadiannya hampir seperti jarum jam pada waktu yang hampir teratur. Kedipan semacam ini memiliki nama yang rumit, letusan kuasi-periodik atau QPE singkatnya. Ini terjadi ketika lubang hitam tiba-tiba menyala dengan semburan energi, tapi hanya dalam waktu yang singkat. Dan ini adalah pertama kalinya ada orang yang melihat QPE di lubang hitam yang sedang bangun setelah sekian lama berdiam diri. Peristiwa semacam ini juga sangat langka. Para ilmuwan hanya menemukan QPE pertama pada tahun 2019. Dan mereka hanya melihat beberapa kali sejak saat itu. Tidak ada yang tahu persis mengapa peristiwa ini terjadi. Tapi dengan mengamati Ansky, para ilmuwan bisa belajar lebih banyak tentang bagaimana lubang hitam berperilaku dan bertumbuh. Salah satu alat penting yang mereka gunakan adalah XMM Newton. Teleskop ini adalah satu-satunya yang bisa melihat cahaya latar belakang yang sangat redup di antara kilatan cahaya. Dengan mengukur seberapa redupnya Ansky di antara semburan, para ilmuwan bisa mengetahui seberapa besar energi yang dilontarkan lubang hitam pada setiap semburan. Kalian pasti tahu kalau lubang hitam memiliki gravitasi yang sangat kuat dan menarik apapun yang berada terlalu dekat, bahkan bintang sekalipun. Jika sebuah bintang terperangkap, bintang itu akan diregangkan dan terkoyak-koyak. Potongan-potongan bintang itu akan membentuk cincin yang sangat panas dan bercahaya yang berputar mengelilingi lubang hitam. Cincin ini disebut piringan akresi. Para ilmuwan menduga kilatan cepat sinar X, QPE, bisa terjadi ketika ada sesuatu, misalnya bintang atau bahkan lubang hitam kecil, berinteraksi dengan piringan yang berputar itu. QPE terkadang dikaitkan dengan kehancuran bintang. Tapi pada Ansky, tidak ada tanda-tanda kalau ia menghancurkan bintang. Jadi para ilmuwan mulai memikirkan alasan lain. Mungkin piringan di sekeliling Ansky terbuat dari gas yang disambar lubang hitam dari ruang angkasa di dekatnya, bukan dari bintang yang terkoyak. Dan mungkin ada sesuatu yang kecil, seperti planet atau bintang, yang melintasi piringan itu berulang kali, mengguncangnya dan membuatnya berpijar dengan sinar X yang terang. Yang membuat Ansky sangat istimewa adalah seberapa besar dan kuat semburannya. Menurut seorang mahasiswa di MIT yang mengerjakan penelitian ini, semburan sinar X Ansky bertahan 10 kali lebih lama dan 10 kali lebih terang daripada QPE normal. Setiap semburan pancarkan energi 100 kali lebih besar daripada semburan lain yang pernah dilihat para ilmuwan. Dan waktunya juga aneh. Ansky memiliki pola berkedip setiap 4,5 hari. Ini adalah waktu tunggu terpanjang di antara kilatan yang pernah ada. Fitur-fitur aneh ini membuat para ilmuwan berpikir ulang tentang bagaimana QPE terjadi dan apa penyebabnya. Sayangnya, kita belum punya cukup data untuk mengetahui dengan pasti. Astronom harus mengamati lebih banyak lagi hal ini untuk mengetahuinya. Kamu mungkin bertanya-tanya bagaimana para ilmuwan bisa menemukan lubang hitam. Lagi pula lubang hitam menangkap segala sesuatu, bahkan cahaya. Memang monster ruang angkasa ini sangat sulit dilihat. Pada dasarnya mereka tidak terlihat. Tapi para ilmuwan memperhatikan apa yang terjadi di sekelilingnya. Bisa jadi ada gas dan debu yang bercahaya di suatu tempat di luar angkasa. Masalahnya, lubang hitam sering kali memiliki cincin gas dan debu yang berputar di sekelilingnya, disebut piringan akresi. Cincin ini menjadi sangat panas dan memancarkan sinar X dan jenis cahaya lainnya yang bisa dilihat oleh teleskop. Bisa juga berupa bintang-bintang yang bergerak. Lubang hitam raksasa, seperti yang ada di tengah-tengah galaksi Bima Sakti, punya gravitasi yang sangat kuat sehingga membuat bintang-bintang mengitari lubang hitam tersebut. Para ilmuwan mengamati bintang-bintang yang bergerak dengan pola-pola khusus dan membuktikan kalau ada lubang hitam raksasa yang bersembunyi di sana. Penemuan ini memenangkan Nobel pada tahun 2020.
Mereka juga mencari riak di ruang angkasa. Karena ketika objek raksasa seperti lubang hitam bergerak atau bertabrakan satu sama lain, mereka mengirimkan gelombang gravitasi. Para ilmuwan telah membuat alat khusus untuk merasakan riak ini dan pelajari lubang hitam lebih lanjut. Dan terakhir, membelokkan cahaya. Lubang hitam memiliki gravitasi yang sangat besar sehingga bisa membelokkan cahaya dari bintang-bintang di belakangnya, seperti kaca pembesar kosmik. Trik yang disebut pelensaan gravitasi ini bisa membantu para ilmuwan menemukan lubang hitam yang bersembunyi sendirian. Perlu diingat bahwa tidak seperti stereotip yang beredar, lubang hitam bukanlah lubang cacing, terowongan ajaib yang membawamu ke tempat lain di luar angkasa atau alam semesta yang berbeda. Sekali kamu masuk ke dalamnya, tidak ada jalan keluar atau ke sisi lainnya. Lubang hitam juga bukan semacam penyedot debu ruang angkasa. Lubang hitam tidak menelan semua yang ada di dekatnya. Jika kamu berada jauh, gravitasinya sama seperti gravitasi benda-benda lain yang bermassa sama. Lubang hitam yang paling dekat dengan bumi dinamai Gaia BH1. Jaraknya sekitar 1.500 tahun cahaya. Sedangkan lubang hitam terjauh yang kita ketahui terletak di tengah galaksi jauh. Jaraknya 13 miliar tahun cahaya. Lubang hitam terbesar yang pernah kita lihat dinamai TON 618. Massa lubang hitam ini 66 miliar kali lebih berat dari matahari. Sedangkan lubang hitam terkecil hanya 3,8 kali lebih berat dari matahari dan berada di samping sebuah bintang. Ngomong-ngomong, semua lubang hitam berputar atau berputar sangat cepat. Yang tercepat berputar lebih dari 1.000 kali setiap detiknya. Ditambah lagi, lubang hitam besar di tengah-tengah galaksi bisa melontarkan partikel-partikel dengan kecepatan super tinggi, hampir secepat cahaya. Jika ada benda yang jatuh ke dalam lubang hitam, maka akan terjadi spagetifikasi. Benda tersebut akan meregang di angkasa seperti mie karena gravitasi lubang hitam yang sangat kuat. Bicara soal gravitasi, jika matahari kita diganti dengan lubang hitam yang memiliki massa yang sama, bumi dan planet-planet lain akan tetap mengorbit dengan cara yang sama. Gravitasi tidak akan berubah hanya karena ada lubang hitam. Para ilmuwan telah menemukan 2 jenis lubang hitam. Yang pertama disebut lubang hitam bermassa bintang, dan biasanya bermassa sekitar 5 hingga 50 kali lebih berat daripada matahari. Jenis kedua adalah lubang hitam supermasif yang sangat besar. Ada yang 100.000 hingga miliaran kali lebih berat dari matahari. Mungkin juga ada lubang hitam berukuran sedang, seperti tipe di tengah-tengah, tapi belum ada yang menemukannya dengan pasti. Lubang hitam bermassa bintang bisa terbentuk ketika 2 bintang neutron bertabrakan satu sama lain. Selain itu, 2 lubang hitam lebih kecil bisa bergabung dan membentuk lubang hitam yang lebih besar. Itu salah satu cara lubang hitam bertumbuh. Tapi lubang hitam supermasif masih merupakan misteri besar. Para ilmuwan belum tahu pasti bagaimana alam semesta menciptakan lubang hitam sebesar itu. Aku tidak ingin membuatmu takut, tapi sesuatu yang aneh telah meletus di kedalaman ruang angkasa. Ledakan itu lebih terang dari miliaran matahari. Misteri yang sebenarnya adalah ledakan itu tidak cocok dengan apapun yang pernah dilihat para astronom. Biasanya peristiwa kosmik mengikuti pola yang sudah diketahui, tapi tidak yang satu ini. Ini anomali kosmik. Ledakan kosmik aneh ini membuat para astronom bingung. Bisa jadi ini merupakan peristiwa super langka di mana segala sesuatunya berjalan dengan tepat. Atau bisa jadi ini sesuatu yang baru, belum pernah dilihat sebelumnya. Peristiwa ini pertama kali dideteksi oleh teleskop sinar X bernama Einstein Probe pada tanggal 8 April 2024. Awalnya peristiwa ini seperti semburan sinar gamma biasa yang memancarkan sinar X yang sangat terang. Tapi mungkinkah jawabannya sesederhana itu? Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Semburan sinar gamma adalah ledakan paling kuat di alam semesta dan bisa terjadi dengan cara yang tidak biasa. Semburan sinar gamma berdurasi panjang disebabkan oleh matinya bintang-bintang masif yang berputar sangat cepat. Ketika bintang-bintang ini kehabisan bahan bakar, intinya akan runtuh membentuk objek yang sangat padat seperti lubang hitam. Pada saat yang sama, lapisan terluar bintang dilontarkan dalam ledakan dahsyat yang disebut supernova.
Semburan sinar gamma diikuti oleh pancaran, itu adalah berkas gambar materi yang melesat dari sisi berlawanan dari objek yang runtuh. Mereka sangat cepat, bergerak hampir seperti kecepatan cahaya. Pancaran ini tampak lebih terang jika diarahkan langsung ke arah kita, seperti halnya sinar senter yang paling terang jika diarahkan langsung ke arahmu, bukan pada suatu sudut. Sekarang kembali ke ledakan kosmik yang tidak biasa. Ingatkah kamu kalau aku bilang ada sesuatu yang gak beres? Itu baru 45 detik yang lalu loh. Masalahnya ketika beberapa teleskop mengamati peristiwa ini dalam berbagai panjang gelombang, ultraviolet, optik, inframerah dekat, radio, sinar X, sinar gamma, pokoknya semua gak ada yang cocok dengan jenis peristiwa yang sudah diketahui. Penjelasan yang paling mungkin menurut penelitian saat ini adalah bahwa ledakan tersebut merupakan hasil dari bintang katai putih yang dicabik-cabik oleh lubang hitam yang berukuran sedang. Lubang hitam adalah area di ruang angkasa di mana gravitasinya sangat kuat sehingga tidak ada sesuatu pun, bahkan cahaya, yang bisa lolos. Itulah sebabnya mereka disebut lubang hitam. Bintang-bintang yang masanya 3 kali massa matahari diyakini akan runtuh karena gravitasinya sendiri ketika kehabisan bahan bakar. Ketika bintang memiliki massa sangat besar dalam ruang yang sangat kecil, gravitasinya menjadi sangat kuat sehingga memaksa segala sesuatu termasuk atom-atom untuk merapat. Kepadatan yang sangat kuat menyebabkan terbentuknya lubang hitam. Ketika bintang katai putih terkoyak oleh lubang hitam berukuran sedang, akan terjadi semburan materi berkecepatan tinggi yang bisa mengarah langsung ke bumi. Jadi mungkinkah bencana antariksa ini menjadi alasan dibalik peristiwa misterius? Sayangnya meskipun peristiwa ini memenuhi beberapa kriteria untuk beberapa jenis fenomena, termasuk fenomena yang melibatkan katai putih, peristiwa ini tidak memenuhi semua kriteria tersebut. Durasi singkat dan cahaya terang dari peristiwa ini sulit dijelaskan dengan skenario apapun yang bisa kita buat. Apakah ini berarti kita menemukan sesuatu yang benar-benar baru? Alam semesta penuh dengan kilatan-kilatan energi yang disebabkan oleh ledakan bintang dan lubang hitam, ledakan supernova, bintang yang dimakan lubang hitam, serta peristiwa-peristiwa kosmik lainnya. Para astronom mencari tahu apa saja peristiwa-peristiwa itu dengan menganalisis durasi, frekuensi, sumber, dan kombinasi panjang gelombang yang dipancarkannya. Di sini aku perlu menyampaikan beberapa kata tentang instrumen yang menemukan anomali ruang angkasa ini. Einstein Probe adalah proyek teleskop ruang angkasa sinar X yang dipimpin oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok bekerja sama dengan Badan Antariksa Eropa dan Institut Max Planck untuk fisika luar angkasa. Proyek ini bertujuan untuk mempelajari peristiwa-peristiwa ruang angkasa berenergi tinggi dari waktu ke waktu. Tujuan utamanya adalah menemukan lubang hitam tidak aktif dan mencari tahu cara materi jatuh ke dalamnya dengan melihat suar sinar X yang dihasilkan oleh peristiwa ruang angkasa yang terjadi tiba-tiba. Einstein Probe juga berharap bisa menangkap sinyal elektromagnetik peristiwa yang menyebabkan gelombang gravitasi seperti ketika bintang neutron bergabung. Teleskop ini mengawasi seluruh langit untuk menemukan semua jenis ledakan ruang angkasa dan melacak sumber sinar X yang sudah diketahui. Setelah Einstein Probe mendeteksi kilauan ruang angkasa yang sangat terang, peristiwa ini juga diamati oleh beberapa teleskop di bumi dan di ruang angkasa lainnya, termasuk Nuclear Spectroscopic Telescope Array, Swift, Gemini, Keck, Kamera Energi Gelap, Very Large Array, Australia Telescope Compact Array, dan Neutron Star Interior Composition Explorer. Panjang juga ya! Dengan semua data ini, para astronom mengumpulkan karakteristik peristiwa tersebut, tapi tidak membuat kasus ini lebih jelas, justru malah memperdalam misterinya. Peristiwa ini berpendar dalam sinar X yang lembut selama 10 detik pertama, kemudian mendatar dengan cahaya yang stabil selama sekitar 4 hari, sebelum akhirnya meredup dengan cepat dalam waktu 1 hari. Ini jauh lebih lama dari semburan sinar gamma umumnya yang berlangsung beberapa milidetik sampai beberapa jam. Tapi belum cukup lama untuk masuk kategori lain yang diketahui. Kecerahan peristiwa tersebut dalam sinar X juga tidak biasa, terlalu terang untuk beberapa jenis fenomena, tapi tidak cukup terang untuk fenomena lainnya.
Bagian yang paling membingungkan adalah bahwa Very Large Array tidak mendeteksi adanya emisi radio dari sumbernya saat diamati 11 hari, 158 hari, dan 258 hari setelah suar awal. Biasanya, sesuatu yang seterang ini dalam sinar X bisa bertahan selama ini umumnya diasosiasikan dengan radio yang bercahaya. Tapi dalam kasus ini, tidak ada sinyal radio yang terdeteksi yang sangat aneh dan menambah misteri. Para astronom tidak menyerah dan mempertimbangkan beberapa kemungkinan lain seperti transien optik biru cepat atau FBOT. Ini adalah kelas ledakan baru yang melepaskan sejumlah besar energi dan melontarkan materi ke ruang angkasa dengan kecepatan sangat tinggi. Ledakan ini sangat kuat sehingga satu FBOT bisa jadi 10 kali lebih kuat daripada supernova biasa. Transien optik biru cepat memang tampak seperti ledakan supernova, tapi jauh lebih cepat. Supernova ini menyala dan memudar jauh lebih cepat daripada supernova biasa. Supernova ini juga jauh lebih panas sehingga cahayanya tampak lebih biru dibandingkan supernova lainnya. Karena ledakan ini terjadi begitu cepat, sulit untuk mengetahui penyebabnya. Pada bulan Januari 2019, para astronom mengerucutkan penyebabnya menjadi 2, lubang hitam yang melahap bintang Katai putih atau jenis supernova langka yang mengarah pada pembentukan bintang neutron atau lubang hitam. Penjelasan lain untuk ledakan ruang angkasa misterius ini, dan menurut para astronom penjelasan paling mungkin adalah peristiwa gangguan pasang surut. Peristiwa ini terjadi ketika lubang hitam menelan bintang dan menyebabkan terjadinya kilatan cahaya. Ketika bintang berada terlalu dekat dengan lubang hitam supermasif, bintang itu tidak bisa lepas dengan mudah. Gaya pasang surut lubang hitam yang sangat kuat mencabik-cabik bintang, memecahnya menjadi beberapa bagian dan menariknya ke arah lubang hitam. Sisa-sisanya berubah menjadi aliran puing-puing yang jatuh ke arah piringan akresi lubang hitam. Tapi sebelum puing-puing mengendap di piringan, mereka melampaui lubang hitam dalam lintasan elips dan ditarik kembali ke lubang hitam. Pada satu titik di jalur ini, puing-puing bertabrakan keras dengan bagian lain dari bintang yang ditarik masuk, dan saat itulah kita melihat semburan emisi yang pertama. Dalam beberapa kasus yang jarang terjadi, peristiwa gangguan pasang surut menciptakan semburan besar materi yang melesat dari kutub-kutub lubang hitam. Jika semburan ini mengarah langsung ke bumi, kita bisa melihat ciri khas peristiwa tersebut. Seringkali peristiwa ini tampak seperti lubang hitam bermassa menengah yang menyantap bintang Katai putih. Tapi seharusnya masih ada beberapa emisi radio yang berasal dari pancaran peristiwa gangguan pasang surut. Alasan mengapa belum ada yang terdeteksi adalah karena peristiwa tersebut kemungkinan diamati terlalu dini. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dibutuhkan ratusan atau bahkan ribuan hari bagi materi semburan untuk melambat dan mulai memancarkan sinyal radio. Jika pengamatan di masa depan bisa menangkap emisi radio, hal itu bisa membantu memecahkan misteri. Tapi, jika tidak ada sinyal, itu mungkin berarti ledakan sinar gamma yang sangat tidak biasa atau sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Tentukan pilihanmu. Ada 2 pil. 1 pil merah, 1 pil biru. Minum pil biru tidak ada yang berubah. Minum pil merah dan kamu akan melihat dunia sebagaimana adanya. Sebuah simulasi. Ya, itulah alur cerita The Matrix. Tapi gagasan bahwa kita hidup di dunia virtual mungkin saja benar. Dan bagian terbaiknya adalah kamu bisa membebaskan diri dari dunia itu. Para ilmuwan menyebutnya sebagai hipotesis simulasi. Semua yang kamu lihat, rasakan dan alami mungkin merupakan bagian dari sistem komputer berteknologi tinggi yang sangat detail. Dari jantungmu yang berdegup kencang saat bertemu dengan jodohmu, hingga mobil mewah yang selalu kamu impikan. Tidak ada yang nyata. Katakanlah teori ini benar. Bagaimana cara kerjanya? Pada dasarnya ada 2 jenis dunia virtual yang bisa membuat kita terjebak. Pertama, ada yang namanya simulasi yang diperoleh. Ada komandan pusat yang jelas, mirip seperti game master, yang mengendalikan segala sesuatu yang kita alami. Anggap saja ini sebagai permainan video. Dalam hal ini kamu seperti avatar di The Sims, dan ada yang mengendalikan duniamu. Makhluk yang lebih superior ini memilih pekerjaanmu, memutuskan kapan kamu harus ke kamar mandi, dan bahkan mungkin menyalakan api di dapurmu hanya untuk bersenang-senang. Oke, mungkin senang bukanlah kata yang tepat.
karena ini lebih seperti penelitian sosiologis. Makhluk super cerdas ini mungkin telah menciptakan sebuah simulasi untuk melihat bagaimana sejarah manusia berkembang. Mereka mungkin sedang menguji berbagai peristiwa dengan titik awal yang berbeda, hanya untuk melihat apa yang terjadi dan bagaimana kita dan makhluk lain di planet kita menghadapi tantangan yang berbeda. Sebagai contoh, kali ini mereka mencoba menempatkan dinosaurus di planet ini untuk menghadapi tumbukan meteor yang sangat besar itu. Ternyata tidak berhasil. Yang ingin mereka lakukan hanyalah menguji kemampuan pemecahan masalah manusia. Itu mungkin menjelaskan kenapa mereka tidak menempatkan kita di dunia virtual yang 100% bahagia dan sempurna. Oke, tapi siapa mereka? Siapa yang mengendalikan simulasi kita? Bisa jadi mereka adalah makhluk transendental, sesuatu yang berada di luar kemampuan kita untuk memahaminya. Atau bisa jadi makhluk luar angkasa. Jika satu peradaban galaksi menemukan cara membuat simulasi dengan ketepatan tinggi, mereka bisa membuat miliaran peradaban virtual. Masing-masing peradaban itu bisa memiliki triliunan makhluk, yang mereka perlukan hanyalah komputer yang lebih kuat. Faktanya hal ini mungkin menjelaskan kenapa kita tidak pernah melakukan kontak dengan makhluk luar angkasa, meskipun mungkin ada 36 peradaban lain di Bima Sakti. Jika kita hidup dalam simulasi yang dikendalikan oleh makhluk kosmik, kita tidak akan bisa melihat atau menghubungi mereka, kecuali jika mereka menginginkannya. Arsitek hebat kita juga bisa menjadi AI yang sangat canggih, seperti versi ChatGPT yang gila kontrol, dan hal itu membawa kita ke jenis dunia virtual kedua yang bisa membuat kita terjebak, simulasi tanpa tuan. Simulasi ini berjalan tanpa bos, sama seperti cerita yang dibuat oleh AI. Dalam hal ini penciptanya tidak ada, tapi dunia simulasi terus berjalan sendiri. Pikirkan Star Wars Galaxies misalnya, game yang didasarkan pada waralaba film terkenal ini dirilis pada tahun 2000-an. Ini adalah game dunia terbuka dan multi pemain, yang berarti kamu dapat dengan bebas menjelajahi peta interaktif yang besar tanpa dipaksa untuk mengikuti jalur yang ketat. Tapi servernya ditutup pada tahun 2011, namun itu bukanlah akhir dari segalanya. Beberapa penggemar setia masih memainkannya di server pribadi. Masalahnya adalah pengembangnya berhenti memperbaruinya dan tanpa ada yang mengawasi apa yang dilakukan para pemain. Hal ini membuka peluang terjadinya lebih banyak gangguan. Hal-hal yang melampaui tujuan awal game ini dirancang dan yang seharusnya tidak ada di sana. Namun game ini masih tetap berjalan. Sekarang terapkan situasi galaksi Star Wars ini pada realitas kita. Dalam teori simulasi tanpa tuan, alam semesta ini berantakan dan manusia adalah sebuah kesalahan. Alih-alih diciptakan dengan sengaja, kesadaran dan keberadaan kita mungkin saja muncul karena kecelakaan teknis. Jadi kita mungkin tidak lain hanyalah sebuah kesalahan dalam kode, seperti anomali terjebak di dalam simulasi tanpa pemilik, berjalan secara autopilot. Namun hal ini bisa mengarah pada skenario kiamat. Jika kewalahan dengan gangguan, simulasi ini bisa runtuh. Lihatlah, semakin banyak kita tahu, semakin buruk hasilnya. Evolusi budaya dan intelektual kita dapat memicu game over atau layar beku, karena pemilik simulasi, siapapun mereka, mungkin tidak ingin kita mencari tahu. Mereka dapat mengatur ulang sistem atau menyingkirkan sumber kesalahan yang bisa jadi adalah manusia itu sendiri. Hal ini mirip dengan situasi Final Fantasy XIV. Game ini awalnya dirilis pada tahun 2010, tapi berantakan. Para pemain mengalami berbagai macam bug dan masalah teknis. Keadaan menjadi sangat buruk sehingga game ini ditutup dan pengembang memutuskan untuk membangunnya kembali. Kemudian, mereka merilis versi baru dan lebih baik yang disebut A Realm Reborn. Dan kelahiran kembali mungkin adalah hal yang tepat untuk kita. Bahkan sekitar 100 tahun dari sekarang, kita mungkin akan menciptakan AI yang mampu menjalankan simulasi seluruh umat manusia. AI ini akan menggunakan data dari arsip internet, sampel DNA, foto, video, dan sebagainya. Ini berarti bahwa setiap orang yang pernah hidup di bumi dapat diciptakan kembali di dunia virtual, dan dalam beberapa hal dilahirkan kembali. Masalahnya kita tidak memiliki pengetahuan yang sempurna tentang masa lalu, terutama masa yang sangat jauh. Sehingga simulasi ini mungkin tidak 100% akurat. Entah alam semesta kita dikendalikan oleh arsitek yang lebih tinggi atau kekuatan random dari AI yang sangat canggih.
Beberapa ahli percaya bahwa ya itu mungkin. Berikut adalah beberapa cara yang mungkin bisa kita lakukan untuk meretas simulasi tersebut. Kiat nomor 1, mulailah dengan menjelajahi ilusi, cari aturan atau kekurangannya, dan periksa pola-pola aneh dan hal-hal seperti deja vu yang mungkin menunjukkan struktur tersembunyinya. Kiat nomor 2, membebani sistem dengan data dalam jumlah besar. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan kesalahan dan mendorong batas-batas simulasi. Kiat nomor 3, hancurkan seluruh sistem dengan membuat semua orang menyadarinya misalnya. Pada titik tertentu simulasi akan menampilkan wujud aslinya atau mati total. Seluruh gagasan bahwa kita hidup di dunia virtual memang sangat menarik, tapi apakah itu nyata? Mari kita bicara angka. Beberapa ilmuwan percaya bahwa kemungkinan bumi adalah sebuah simulasi, tapi kemungkinannya mungkin jauh lebih tinggi dari itu, karena ada banyak sekali dunia simulasi yang potensial. Dan di dalam setiap dunia simulasi itu, ada orang-orang simulasi yang telah menciptakan lebih banyak lagi dunia simulasi. Peluang untuk menemukan dirimu di satu dunia fisik yang sebenarnya hampir nol. Meskipun sangat sulit untuk membuktikannya, beberapa ahli percaya bahwa bukti-bukti ada di mana-mana. Bisa jadi sesederhana merasakan deja vu. Ya, perasaan aneh saat kamu merasa pernah mengalami sesuatu, meski itu terjadi untuk pertama kalinya. Hal itu sebenarnya bisa jadi merupakan retakan atau kekurangan sementara dalam realitas virtual. Bukti lain yang mungkin adalah apa yang dikenal sebagai efek Mandela. Ini terjadi ketika sekelompok besar orang mengingat sesuatu yang berbeda dari yang sebenarnya terjadi, seperti ingatan palsu bersama. Sebagai contoh, banyak orang yang mengingat kalimat ikonik, "Look, I'm your father" dari Star Wars. Namun yang sebenarnya dikatakan oleh Darth Vader adalah, "No, I'm your father." Bagi sebagian orang, ini cukup untuk membuktikan bahwa kita adalah bagian dari sebuah simulasi. Dan meskipun kita belum menemukan pil merah itu, kita sekarang tahu bahwa bukan tidak mungkin untuk memecahkan kodenya. Jadi, mungkin bukan ide yang buruk untuk memberitahu Keanu Reeves tentang hal ini, untuk berjaga-jaga.